Minhajul Abidin halaman 4. Kita sudah masuk ke kitab Mu'allifi radhiyallahu anhu. Situ kan? Ya, kita masuk ke situ. Langsung. Halaman 4-nya. Udah ada sempat dibaca belum? Tak ada tanda. Ya, kitabu Mu'allifi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kitabu Mu'allifi radhiyallahu anhu, kitab dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karimil azizir rahimi. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat hakim. Malik raja, hakim bijaksana lah kita artikan. Lagi amat murah. Amat murah artinya pemurah. Nah, bukan Allah itu murah, tapi Allah itu pemurah. Lagi amat mulia. Nah, karim, mulia. Ada si karim nih, artinya mulia. Nah, lagi amat keras. Nah, amat keras. Lagi amat kasih sayang. Alladzi fataras samaa wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid daraini bihikmatihi. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan kudratnya. Nah, ya kudrat salah satu sifat Allah, artinya kuasa. Nah, ta'alluqnya itu sifatnya ta'alluq taksir, memberi bekas. Nah, mengadakan dan meniadakan. Tapi di sini pas diartikan dengan. Jadi ya kalau di pembahasan tauhid, yang melakukan itu, yang memberi bekas itu ya zat Allah, bukan sifat kudrat Allah. Nah, walaupun dikatakan kudrah itu memberi taksir, sifat kudrah itu memberi bekas, ya itu majaz saja, bukan hakikat. Hakikatnya zat. Saya minum, kan tidak dibilang orang, ih mulut ustadz minum, enggak, ustadz minum gitu. Saya mukul, mengadu anak tadi, kenapa kau menangis? Dipukul tangan ustadz, tak bahasanya begitu nih. Langsung bahasanya dipukul ustadz, nah, begitu. Langsung ke zatnya, bukan bahasanya ke sebab. Nah, jadi ya kalau bahasa yang dikatakan itu adalah taksir dari kudrah Allah, itu hanya majaz saja. Ya sedikitlah ke tauhid. Nah, nantilah insyaallah. Nah, kaji tauhid di Medang nanti yang kita masih belum tahu siapa lagi gurunya. Nah, mudah-mudahan nanti dibahas lebih jelas lagi. Nah. Dan mengira-ngirakan segala pekerjaan dua negeri ini dengan hikmatnya. Nah, diukur, dikadarkan, mengira-ngira itu disesuaikan ukurannya. Nah, jadi ini diterjemahkan dengan bahasa Arab Melayu dulu lah. Nah, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ini udah kita baca belum? Belum kan? Nah, yang telah menciptakan manusia, nah, yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok perdiriannya. Nah, artinya yang membuat manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, saya ingat dulu mengaji sama almarhum Tuan Guru Hafiz Yazid. Ada kisah di mana seseorang menggantungkan talak istrinya. Jadi karena luar biasalah orang ini kagum betul dengan kecantikan istrinya. Sampai akhirnya dibilang sama suaminya, "Dek, kalau sampai bulan purnama itu lebih cantik dari kau, jatuh talakmu." Bingung perempuan, jatuh nggak nih talak? Karena memang bulan purnama itu kan cantik, indah. Bahkan orang sering bahasanya mengandaikan wajahmu bagaikan rembulan. Rasulullah pun dikatakan tola'al badru, telah terbit bulan purnama, berarti cantik betul. Kayaknya jatuh apa tidak nih?
Akhirnya dia mengadu kepada khalifah saat itu. Dikumpulkan oleh khalifah. Bagaimana menurut kalian, ada seorang laki-laki bilang, "Dek, kalau seandainya bulan purnama itu lebih cantik dari kau, jatuh talakmu." Maka rata-rata ulama fikih saat itu bilang jatuh talak. Apa? Karena memang indah betul bulan purnama. Apalagi yang memang betul besar, bercahaya, cantik betul. Tak ada orang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama seperti itu, kecuali Rasulullah. Maka jatuh talak. Lalu ada seorang ulama namanya Yahya bin Aqsam. Beliau katakan tak jatuh. Kenapa tak jatuh? Karena Allah yang katakan. Nah, inilah yang dikatakan beliau. Nah, di surah At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah ciptakan manusia di bentuk yang paling indah, bentuk paling cantiknya. Berarti selain manusia itu di bawah manusia. Manusia paling tinggi. Maka berdasarkan itu tak akan pernah bulan lebih cantik dari manusia. Nah, tak jatuh talaknya. Wah. Begitulah ulama fikih ini. Akhirnya dimenangkan Yahya bin Aqsam tadi. Tak jatuh talakmu. Wah. Jadi jangan sembarangan menggantung-gantungkan talak. Sikit-sikit marah menggantungkan talak. Berapa kali Pak Isa menelpon asik masalah itu saja. Begaduh sama istri. Keluar kau dari rumah ini, jatuh talakmu. Kalau bahasanya begitu, kapanpun dia keluar, jatuh talaknya. Mau hari ini, mau besok, mau tahun depan, mau kapanpun. Karena bahasanya begitu. Udahlah bang, tak tahan lagi aku. Keluar kau dari rumah ini, jatuh talakmu. Udah berdamai, besok pergi ke pajak, belanja, jatuh talaknya. Kenapa? Karena bahasanya begitu. Kecuali dia bilang, kalau kau hari ini keluar dari rumah ini, jatuh talakmu. Besok udah tak jatuh lagi. Makanya dijaga lisan nih, jangan kalau mau tuh, maka kata Imam Syafi'i, fakir qabla an ta'zima, atau fakir qabla kalamika wa fi kalamika. Pikirkan sebelum bicara dan pikir juga ketika bicara. Jadi jalan terus pikiran. Ini mau menggantung taklik talak ini bagaimana lah bahasanya. Supaya tak berlaku selamanya. Nah, tapi kalau sudah jatuh keluar sekali gitu, keluar kedua kalinya tidak. Jangan dipikir tiap keluar 2 kali jatuh talak 2, keluar ketiga jatuh talak 3, tidak. Kecuali ada bahasa kullama, atau bahasa Indonesia setiap kali. Setiap kali kau keluar rumah, jatuh talakmu. Baru keluar sekali, talak 1, masuk dia lagi. Keluar 2 kali, jatuh talak 2. Hati-hati nih. Begaduh sama ipar segala macam. Tiap kau datang ke rumah kakakmu tuh, jatuh talakmu. Ya udah, tiap ke sana 1, datang lagi 2, karena ada bahasa setiap. Hati-hati. Nah, jadi maka nih contoh lah, menggantungkan talak ke bulan. Akhirnya ulama dibikin bingung satu negeri. Nah, hati-hati. Kadang begini. Semalam kami mengaji sama Habib Haikal, daerah Medan. Beliau katakan, justru fitnah perceraian ini banyak terjadi kepada orang yang mengaji. Entah mengapa. Jadi gampang lisan tuh ngucapin itu. Padahal kan kalau kita ikuti betul tak akan seperti itu. Orang mengaji tahu kalau lagi haid tak boleh ditalak, ditahannya. Orang mengaji tahu masa suci tapi sudah pernah dijima, haram ditalak, ditahannya. Kan begitu. Jatuhkan berdosa. Menahan itu, ya Allah, 2 hari saja udah kawan lagi tuh sama istri, udah baian lagi sama istri. Emosi luar biasa, mau mentalak. Ini dia lagi haid, tunggu. Habis haid nih, jatuhkan. Alah, saat itu saja ya itu. Besok, lusa, udah kawan lagi lah. Ataupun di saat suci, tapi sudah pernah terjadi hubungan badan. Kutunggu habis haidmu, kutunggu habis masa suci ini, haid lagi, suci lagi. Kan lama betul. Kan? Makanya orang yang pegang ngaji itu insya Allah jarang bercerai. Kenapa? Karena masa nunggu tuh, ya kita udah berumah tangga, emosi saat itu sore udah pergi kondangan, boncengan sama-sama. Nah. Tadi. Kalau paham tak akan jatuh sebenarnya secepat itu. Nah,
yang menjadikan segala manusia dalam yang terelok perdiriannya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi, dan tiada dijadikan jin dan ins itu artinya manusia, nah, melainkan karena ibadah akan Dia. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin. Hikmahnya, ini hati-hati juga mengartikan ini. Karena tak ada bahasa gharat, tak ada bahasa ta'lil, illah. Nggak ada illah, nggak ada gharat. Jadi Allah buat sesuatu itu bukan buat begini supaya begini, kan bedanya di situ. Nah, jadi makanya di situ kalau kita lihat di tafsir, memang lam di situ mirip lamut ta'lil, lam alasan. Ini untuk tauhid lah. Tapi ulama katakan di situ nama lamnya lamul hikmah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamnya lamul hikmah. Hikmahnya untuk menyembah Allah, bukan alasannya, tujuannya. Allah tak buat ini tujuannya supaya begini, supaya begini. Halus betul memang masalah itu, maka bahasanya digunakan hikmah. Nah. Wat tariqu wadihun lil qasidina. Wad dalilu alaihi laihun lin nazirina, walakinnallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan itu amat nyata. Jalan menuju Allah itu sudah nyata, jelas betul. Nah, bagi segala orang yang mengkosotkan Dia, bagi orang yang mau menuju Allah, nyata sudah jalannya. Ibadah, ada puasa, ada salat, ada zikir, kan nyata, jelas jalannya. Nah. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik. Dalil atas kebenaran, atas syariat, atas akidah agama ini, itu semuanya sudah jelas, nyata bagi orang yang mau perhatikan. Pertanyaannya kan begini, Islam ini udah jelas, Allah tuh udah betul-betul nyata dalilnya. Kenapa masih ada yang sesat, kan begitu? Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya dan menunjukkan orang yang dikehendakinya. Itulah hakikatnya. Nah, tapi tetap yang mau sesat ya sesat, yang dapat petunjuk dapat petunjuk. Kita kadang heran. Kok masih ada lah orang yang mau tinggalkan sholat, kan begitu? Udah nyata betul ancamannya, masih ada. Itu tadi. Nah, kan kok masih ada orang yang mau korupsi, gitu? Kok sampai hati begini segala macam? Kan udah jelas itu begini. Tetap Allah sesatkan yang ingin Allah sesatkan, Allah kasih petunjuk orang yang akan dapat petunjuk. Nah, ini hakikat. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Nah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihil abrarit thayyibina ajma'in. Dan salawat dan salam atas penghulu kami, udah di bawah. Dan rahmat Allah, tadi saya terjemahkan tak lihat terjemahannya. Dan rahmat Allah, langsung dibuat rahmat karena salawat itu kalau dari Allah rahmat. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad, penghulu segala anbiya, penghulu segala nabi. Jadi dan mursalin dan rasul. Derajat manusia itu yang paling tinggi ya rasul. Itu derajat paling tinggi lah. Dan ternyata Nabi Muhammad rasul yang paling mulia. Paling mulia di antara yang paling mulia. Jadi Nabi Muhammad itu udah jelas lah. Beruntung kita jadi Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad, karena Nabi kita Nabi yang paling tinggi dari Rasul-Rasul yang lain. Dan itu bukan sekedar kita ucapkan. Dan memang ada ulama yang bahas itu. Ada satu kitab namanya Khususiyatur Rasul. Di situ tertulis kelebihan Nabi Muhammad dari seluruh Nabi dan Rasul yang ada. Bahkan dikatakan oleh ulama, kalau Allah berikan satu kelebihan kepada seorang nabi, maka Allah akan berikan yang lebih untuk Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan.
Nabi Muhammad bisa bicara dengan pohon, tumbuhan. Kalau bicara sama hewan udah banyak. Ada bob, ada kadal yang bicara kepada Rasulullah. Ada unta yang mengadu kepada Rasulullah. Ada kijang yang mengadu kepada Rasulullah. Kan unta datang, lari. Ditanya sama Rasul, kenapa? Karena tuanku memperlakukanku tak baik. Nah, ada kijang kena perangkap, mengadu sama Rasulullah, tolong bebaskan aku sebentar, biar aku susui anakku. Nanti aku balik lagi kemari, kata kijang tadi itu. Bicara sama Rasulullah. Udah imbang gitu kan sama Nabi Sulaiman. Tapi Allah tak mau Nabi Muhammad sekedar imbang saja Nabi Sulaiman. Dikasih yang lebih apa? Bicara sama tumbuhan. Pohon kurma dipanggil, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu pohon kurma ngomong, dikasih yang lebih. Nabi Sulaiman bicara sama yang hidup binatangnya. Nabi Muhammad dikasih yang lebih. Binatang udah dimasak pun masih bisa bercakap. Nabi Muhammad pernah disuguhi daging kambing. Ya kan udah mati pasti kambingnya, udah jadi masakan. Ternyata kambingnya dikasih racun. Begitu mau dimakan, bercakap daging kambingnya. Ya Rasulullah, la ta'kulni inni masmum. Wahai Rasulullah, jangan kau makan aku beracun. Ya Allah. Dikasih yang lebih, tak mau sekedar imbang. Nabi Musa bisa belah lautan. Dan itu mesti pakai tongkat dipukulkan. Nabi Muhammad dikasih bisa belah bulan. Tak perlu pakai tongkat, cukup isyarat jari saja. Nabi Musa pukul batu keluar mata air jadi banyak 12. Mesti pakai tongkat, mesti pakai batu. Nabi Muhammad tak pakai tongkat, tak pakai batu, julurkan saja tangan. Keluar air dari jari jemari. Allah pasti lebihkan Nabi kita. Itu tertulis dalam kitab Khususiyatur Rasul. Dari Nabi Adam sampai akhir disebutkan kelebihan Nabi tadi dibandingkan. Kalau Nabi Idris diangkat naik ke langit, Nabi Muhammad Isra Mi'raj tembus ke langit. Siapapun lah. Nah, sebut semua Nabi maka Allah beri yang lebih kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Yusuf ganteng nih. Nabi Muhammad 2 kali lipat gantengnya. Tapi gantengnya Nabi Muhammad tidak mencelakai orang. Gantengnya Nabi Yusuf bikin perempuan hilang akal. Nabi Yusuf lewat nih, teriris jari bu, tak terasa, hilang akal. Nabi Muhammad tak begitu. Nabi Muhammad dikasih haibah, ganteng tapi wibawa, sehingga yang natap tidak syahwat yang naik, tapi segan yang muncul. Tak bisa. Sahabat bilang Nabi Muhammad itu paling ganteng, tapi tak ada sahabat yang bisa bertatap-tatapan lama sama Nabi Muhammad. Pasti tertunduk. Tak sanggup. Nah, kenapa? Segannya luar biasa. Tapi kalau orang memandang Nabi Yusuf tadi, Masya Allah ganteng betul, diikuti Nabi Yusuf, tak tertunduk matanya. Beda gantengnya. Jadi selalu dikasih yang lebih. Maka tidak bahasanya sekedar ucapan, dikatakan penghulu segala Nabi dan Rasul. Nah, itu tadi. Dan atas segala keluarganya yang abrar. Nah, lagi yang baik-baik sekaliannya. Nah, i'lamu ya ikhwani, as'adakumullah wa iyana bimardatihi. Ketahuilah oleh kamu sekalian, hai segala saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu. As'adakum itu artinya semoga Allah membahagiakan kalian. Di sini nerjemahkannya, telah memberi bahagia akan kamu Allah dan akan kami dengan keridhaannya. Bahwasannya segala ibadah itu buah ilmu. Ibadah itu buahnya ilmu. Berarti ilmu itu pohonnya. Kalau orang tak punya ilmu tak akan bisa ibadah. Jangan mimpi bisa sholat kalau tak mengaji. Jangan asik beramal tapi malas mengaji. Nanti setelah dihitung di akhirat tak ada catatan. Kenapa? Kurang rukun syarat. Jangan berani pergi haji kalau belum mengaji haji. Sia-sia, takutnya habis uang banyak, habis waktu banyak, tenaga terkuras, tak dicatat. Kenapa? Mandi wajib belum sah pula lagi, sudah berangkat haji. Kan sayang.
Itu tadi. Itulah manasik itu belajar cara naik haji, syarat hajinya, syarat tawaf segala macam. Suci dari hadas tak pandai, wudu tak ngerti. Nah, jadi maka yang doruri dulu, artinya yang mesti dulu. Nah, dan faidah umur. Nah, jadi ibadah itulah faidah umur. Dan hasil yang dituntut bagi hamba, itulah tujuan hamba tadi. Itulah yang dituntut hamba. Dan mata benda perniagaan. Nah, ya bahasa kita harta karun lah ibadah itu tadi. Segala aulia. Nah, para aulia, harta mata bendanya para waliullah. Dan jalan bagi segala orang yang atqiya, yang takut. Nah, atqiya jamak dari taqi, orang-orang yang bertakwa. Itu jalannya. Dan bahagian yang ketinggian dan tempat qasad, tempat tujuan yang mempunyai cita-cita, dan orang yang karam. Iya. Karam. Ada alifnya. Ada alifnya, karam. Nah, orang mulia, atau lebih pasnya kalau ada alifnya kiram. Nah, kiram. Jadi, ya ini yang sering tersalah. Di sini masih ada yang kalau hadiahkan Al-Fatihah ujungnya dikasih kiramil Fatihah. Ada begitu? Ada. Itu hati-hati makanya. Nah, kadang ada orang, wa ila ruhi fulan bin fulan kiramil Fatihah. Ada yang model begitu. Itu kiramil Fatihah itu artinya menunjukkan sifat untuk orang-orang banyak. Wa ala alihi wa ashabihil kiram al-Fatihah, gitu maksudnya. Nah, karena di tempat kami ada begitu. Nah, ya, jadi kita sampaikan Al-Fatihah kita ini untuk almarhum, semoga Allah terima, kiramil Fatihah. Seolah itu jadi aba-aba untuk memberikan Al-Fatihah. Bukan. Itu kata sifat untuk orang-orang yang sebelumnya. Ashabihil kiram, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Al-awliyaul kiram, wali-waliullah yang mulia. Al-Fatihah. Nah, itu tadi kiramil Fatihah, salah. Nah, kalau di Tembung tempat kami tinggal banyak yang begitu. Diluruskan tak senang. Kenapa? Karena udah lama jadi tuan kaum situ. Kita yang paham bahasa Arab dibilang, alah itu kan ustaz barunya itu. Dari dulu sini pakai begitu. Ya memang dipakai, cuma orang dulu betul makainya. Nah. Dan kerjaan laki-laki, artinya orang di sini walaupun laki-laki tapi secara umumnya manusia lah. Dan ikhtiar, mempunyai mata hati, dan itu pilihan dari orang yang punya mata hati. Dan yaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan surga. Nah, jadi ibadah itu adalah jalan untuk kebahagiaan dan jalan mendapatkan surga. Jadi belajar tasawuf ini sebenarnya lebih pasnya kalau mau betul-betul merasa, ya ikut thariqah, ikut suluk, itu yang selalu kita bilang. Tasawuf ini ilmu rasa, bukan ilmu kata-kata. Jadi nggak bisa diceritakan. Maka kalau kita lihat orang sufi itu, kalau didebat sama orang-orang yang bahasanya tak ngerti, kenapa kalian bahasanya begini segala macam, berkelambu, berzikir, mesti begitu segala, mereka tak bisa jawab. Kenapa? Karena ini masalah rasa. Sebagaimana ulama contohkan, misal ada orang bertanya kepada kita, cemana rasa pedas itu? Ada orang nggak ngerti rasa pedas. Cemana rasa pedas itu? Coba kasih tahu dia dengan kata-kata. Bisa nggak? Oh, rasa pedas tuh, wah, saya pun bingung. Panas. Oh, macam makan api. Tidak juga. Mana pedas? Yang benar bagaimana? Putuskan cabai tadi, letakkan ke lidahnya. Itu pedas. Begitulah orang-orang thariqah. Mereka tak bisa. Cemana biar bisa khusyuk? Cemana bilang?
Ustaz, fana tuh cemana? Tak bisa dibilang. Ayo sini, ikut suluk. Itulah khusyuk, itulah fana. Begitulah mereka. Ibaratnya meletakkan cabai di lidah tadi itu, itulah thariqah tadi itu. Diajak suluk tadi. Karena tak bisa disebut. Orang yang sudah sampai kepada Allah, cemana maksudnya? Dia pun mengkerut keningnya. Cemana lah bilangnya? Itu rasa. Bukan sesuatu yang bisa dibilang-bilang. Kalau kau mau tahu sih, ikut thariqah, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Begini. Itulah usaha kita tadi. Macam-macam orang itu. Jadi kalau dalam kitab Ayyuhal Walad itu, nah, ilmu yang seperti ini ilmu masalah rasa. Imam Ghazali mengumpamakannya itu agak lucu. Ada dua orang sahabat akrab betul. Yang satu ini buta. Jadi tak ada yang mau sama dia, perempuan. Yang satu ternyata kawannya menikah. Setelah menikah, orang yang buta ini bertanya, cobalah ceritakan sama aku, bagaimana rasanya jima? Itu rasanya pertanyaan. Dibilang sama kawannya apa? Kukira kau cuma buta saja, rupanya bodoh juga kau. Mana bisa dibilang-bilang begitu? Harus dirasa. Begitulah kurang lebih bahasanya ilmu tentang rasain. Nggak bisa disebut-sebut ilmu tasawuf ini. Nah, jadi di sini ada bahasanya disebut dengan yang punya cita-cita. Nah, nanti kita akan jumpai lagi masalah khusyuk, masalah fana, masalah baqa, masalah al-bastu, nah, masalah istilah-istilah yang lain lah. Dan itu sulit untuk dibahasakan karena dia sifatnya ilmu tentang rasa. Makanya biasanya kalau udah belajar tasawuf itu berthariqah. Nah, tapi tetap ada ulama yang berusaha membuat teorinya. Nah, firman Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'buduni. Nah, fa'budun kalau dimatikan begitu. Dan aku Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu. Nah, dan lagi firman Allah Ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Bahwasannya ini adalah ada bagi kamu balasan dan adalah usaha kamu disyukurkan. Itulah ibadah. Kita dapat balasan dari ibadah tadi. Nah, kemudian di sini baru kenapa Imam Ghazali tulis kitab ini. Kemudian bahwasannya kami tilik padanya dan kami bercerita akan padanya daripada jalannya pada permulaannya tentang ibadah tadi hingga sampai kepada tempat yang dimaksudkan. Nah, ialah yang dicita-citakan akan dia oleh orang yang salikin. Nah, jadi diperhatikan oleh Imam Ghazali, orang yang menempuh jalan untuk bisa sampai kepada Allah, diperhatikan proses perjalanannya. Tiba-tiba, maksud tiba-tiba ini, maka aku dapati, begitulah kurang lebih. Nah, ialah jalan yang sangat dalam. Jalannya itu dalam betul, tak ringkas. Dan sabil yang sangat payah, jalannya juga sangat susah. Banyak banyak bukitnya, banyak tanjakannya, tak mulus saja. Makanya nanti ada aqabah-aqabah di sini. Nah, yang sangat payah naik, lagi masyaqqahnya. Nah, lagi masyaqqahnya, jauh perjalanannya, amat besar kebinasaannya, banyak yang menegahkan dia dan yang membimbangkan dia, lagi tersembunyi yang membinasakan dia. Jadi jalan orang untuk sampai kepada Allah ini jelas itu tujuan kita, tapi jalannya ternyata tak mudah. Banyak halangan, banyak yang membinasakan, banyak gangguan. Sudahlah banyak gangguan, gangguannya kadang tak nampak lagi. Nah, gangguannya kadang tak nampak. Nah, jadi maka oleh sebab itu inilah yang diperhatikan Imam Ghazali. Dan yang memutuskan dia akhirnya tak sampai putus jalan tadi. Lagi banyak seterunya, banyak musuhnya. Dan perampasannya, banyak rampoknya. Sedikit yang menolong, sedikit pula yang membantu. Jalan untuk sampai kepada Allah ini yang menolong akan dia dan yang mengikatnya. Nah, yang mengikatnya tadi itu untuk terus tersambung itu dikit pula. Demikianlah adanya
tak dapat tiada, karena bahwasannya ia jalan surga. Jadi tak mudah untuk sampai ke surga. Maka kita pun belajar ilmu tasawuf. Maka jadilah demikian itu membenarkan bagi barang yang disebut pada hadis Nabi. Nah, ala wa innal jannata huffati bil makarih, ala wa innan nar huffati syahawat bisyahawat. Huffat berarti huffat bil makarih, ala wa innan nara huffat bisyahawat. Ketahuilah olehmu, nah, dan bahwasannya surga itu dikelilingi dengan kebencian. Jadi surga itu memang dikelilingi sama perkara-perkara yang tak disukai. Kita kalau masuk surga pasti banyak perkara yang ada. Bangun jam 3 tak suka nafsu kita. Nah, repot-repot sholat duha tak suka. Lapar-lapar puasa tak suka nafsu tadi itu. Berat baca Quran tak suka. Dan ketahui olehmu dan bahwasannya neraka itu keliling dengan keinginan. Kalau neraka, semua kita mau. Semua jalan yang menuju neraka itu semua cocok sama syahwat. Melihat aurat, bahasanya makan minum tak peduli halal haram, berdusta, main judi, segala macam. Kalau diikuti mau saja syahwat semua. Nah, jadi maka betullah kata Imam Ghazali sabda Nabi tadi. Dan lagi sabda Nabi akan datang insyaallah.